Pemirsa, informasi hari ini diawali dari Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin, memantau dari udara terkait pencemaran perairan Laut Nias Utara yang timbul akibat tumpahan aspal dari kapal MT Ashi. Kedatangan Dirjen PSDKP ini merupakan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan hasil dari koordinasi maksimal dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi terkait upaya pembersihan kawasan perairan laut yang tercemar di Nias Utara akibat dari limbah tumpahan aspal dari kapal asing berbendera Gabon pada 11 Februari lalu. Tiba melalui Bandara Udara Bhinneka Gunung Sitoli dan mengadakan pertemuan dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, pihak owner kapal PT Ashi, serta TNI Angkatan Laut, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI dan Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah melakukan pantauan udara, kini pemerintah bergerak cepat melakukan tindakan pembersihan seluruh material aspal yang tersebar di sejumlah titik perairan laut hingga kawasan konservasi maupun beberapa alat tangkap nelayan yang ikut tercemar. Kegiatan pembersihan dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta dalam negeri yang ditunjuk dan diikat kontra oleh pihak owner kapal MT Ashi. Kita selesaikan ya. Kita lihat dulu untuk ini sebaran terakhir. Kita sudah mengatur lewat satelit, sekarang kita lewat menggunakan airborne surveillance Dirjen PSDKP, kita lihat sebaran terakhirnya. Sejauh mana sebaran aspal mentahnya ini, supaya jadi referensi untuk penanganan tim Selfish-nya dari PT Nusantara Selfish Indonesia. Seterusnya adalah kami berharap ini kepada pemerintah pusat dan semua stakeholder supaya bekerja sama bagaimana upaya untuk mempercepat ini masalah pembersihan lingkungan ini. Yang kedua adalah bagaimana kapal ini bisa secepatnya diangkat aspal yang masih di atas dalam kapal. Mulai pekan ini kegiatan pembersihan pun segera dilakukan, sedangkan kapal MT Ashi yang telah karam dan kandas di seputaran pantai Hubene Siheneasi, Kecamatan Tugalauyo masih diamankan agar tidak terus mengeluarkan tumpahan aspal mentah dari dalam kapal. Tindakan ini ditempuh oleh pemerintah pusat untuk memastikan kawasan perairan yang sempat tercemar ini kembali pulih dengan keramah tamahan lingkungan, terutama bersahabat bagi kehidupan biota dan sumber daya laut, sehingga nelayan dapat beraktivitas kembali. Sementara itu pemirsa, penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan ditempuh terkait tercemarnya ekologi laut akibat karamnya kapal MT Ashi berbendera Gabon Uni Emirat Arab di Nias Utara. Sementara pihak owner kapal asing tersebut mutlak memberikan ganti rugi pencemarannya terhadap nelayan setempat. Hal itu ditegaskan Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin di hadapan awak media di Gunung Sitoli terkait tindak lanjut penanganan kasus karamnya kapal MT Ashi milik warga India di perairan Nias Utara karena diduga akibat ketidaklayakan berlayar karena faktor kapal yang telah menua. Menurut Adin Nur Awaludin, kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah aspal mentah yang tumpah, baik pada lingkungan ekologi laut maupun terhadap alat tangkap dan kehidupan nelayan lokal di radius karamnya kapal hanya harus dihitung sesuai dengan fakta lapangan dan bukan karena analisa. Hal itu guna mencegah pandangan negatif dunia internasional terhadap negara Indonesia dalam hal penanggulangan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, tim terpadu yang melibatkan berbagai kementerian lembaga terus menghimpun data kenyataan dengan memerlukan kejujuran para nelayan. Nantinya digunakan dalam menyalurkan bantuan kompensasi nelayan sebagai wujud tanggung jawab pihak manajemen kapal MT Ashi. Dalam konteks nanti kita menilai, mewawancara masyarakat yang terdampak, ini betul-betul kita harus tepat sasaran. Ya, saya yakin pada owner akan mengganti, akan peduli kepada masyarakat yang terdampak, tapi jangan sampai nelayan yang tidak terdampak ikut-ikutan untuk memanfaatkan situasi. Ini yang tidak kita inginkan. Dua hal kini mulai dilakukan, yakni pembersihan atau clean up seluruh bongkahan aspal pada kawasan laut dan pantai yang tercemar. Kedua adalah penegakan hukum terkait indikasi pencemaran lingkungan pesisir, yakni rusaknya terumbu karang dan kawasan konservasi diakibatkan limbah aspal mentah yang keluar dari kapal MT Ashi.
Penegakan hukum ini berdasarkan ketentuan yang berlaku akan ditempuh secara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nilai kerugian dan atau tenda yang harus pihak kapal MT Asyi bayarkan kepada negara serta-merta menyesuaikan dengan peraturan, yakni terkait pemberlakuan dan perundang-undangan tentang kelautan nasional.